Indonesia digadaikan oleh pemerintah. Kita bakal dijajah sama produk Amerika. Sumber daya alam bakal dikuasai Amerika terus. Tidak. Nah, itu beberapa hal yang setidaknya lagi ditakutin sama orang-orang Indonesia waktu presiden kita, Bapak Prabowo ini sepakat dengan Donald Trump. Yang katanya ini bakal merugikan Indonesia banget. Ada kesepakatan, kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Ya saya tetap nego, saya katakan beliau ini seorang negosiator yang cukup keras juga gitu. Made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, and the other part is they are going to pay 19%. And we are going to pay nothing. Mulai dari harus belanja LPG, pesawat, komoditas pertanian Amerika, tambang tembaga kita diambil alih Amerika lah, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan Indonesia ini kita cuma dapat potongan tarif dari yang 32% jadi 19% doang. Indonesia rugi bandar dong sebenarnya. Terus gimana dengan industri sepatu nasional, Bang? Welcome to Detective Shoe, kita bakal bahas ini lebih dalam. Oke, kayaknya yang ini nggak perlu bab-baban lah ya. Karena gue mau summary-in dan mencoba meluruskan hasil kesepakatan antara presiden kita Pak Prabowo dengan presiden Amerika Donald Trump. Jadi intinya kayak yang udah gue jelasin di awal tadi. Kalau tarif impor produk Indonesia ke Amerika ini berubah. Yang awalnya 32% jadi 19% aja. Dan bakal mulai berlaku ini di tanggal 1 Agustus nanti. Jadi masih ada kemungkinan untuk berubah lagi. Entah itu naik atau turun gitu. Gue nggak bakal ngomongin tarif impor 0% dari Amerika ke Indonesia. Karena menurut gue ini cuman ngincer market kelas 1%-nya aja. Harusnya. Jadi tahu kan kenapa akhirnya Red Wing buka toko pertamanya di Indonesia? Tapi ada beberapa hal yang mau gue sorotin di sini, khususnya buat industri sepatu Indonesianya sendiri. Sebenarnya ini hal yang cukup baik menurut gue. Gue cukup bingung, tapi gue pengen mulai secara makro terlebih dahulu. Jadi pengaruh tarif impor Indonesia ke luar negeri ini bisa dibilang bagus. Soalnya Indonesia ini jadi negara dengan tarif impor paling rendah dibandingkan negara-negara lain. Sebut aja Vietnam, walaupun cuma bedanya 1% ya. Dan Cina juga. Tapi itu lumayan bro. Karena Amerika ini jadi pasar utama buat ekspor sepatu dari Indonesia. Jadi kalau tarif impornya ini lebih murah dibandingkan Vietnam atau negara-negara lain, sepatu yang dibuat oleh Indonesia ini jadi lebih murah harganya di sana. Belum lagi kita semua ini kan harusnya tahu kalau brand besar kayak Nike, Adidas, dan lain-lain itu punya pusat produksi di Indonesia dan ngincer market kelas atas di Amerika dan Eropa. Memang bukan yang terbesar, tapi biarpun gitu, nilainya ini tetap besar buat negara ini. Data terakhir dari BPS aja, dari bulan Januari sampai Maret 2025 kemarin, nilai ekspor alas kaki Indonesia ke Amerika itu nilainya 657,9 juta dolar. Makanya, kalau kesempatan ini beneran dimanfaatin dengan baik, harusnya jadi angin segar buat industri sepatu di Indonesia. Terus siapa lagi yang bisa bermain? Salah satu yang harus kita highlight itu adalah para bootmaker atau pengrajin sepatu kulit Indonesia yang udah punya market di Amerika sana. Ini harusnya gak usah divalidasi lagi lah ya, karena memang bootmaker nasional kita itu emang top tier semua gitu. Kalau kalian penasaran sama bootmaker Indonesia yang keren-keren tadi, kalian bisa klik link di atas ini dan tonton videonya. Makanya harapannya sih biarpun tetap ada tarif impor, Boots Indonesia ini punya pasar yang makin luas. Dan udah gitu saingannya bisa dibilang sedikit banget loh kalau ngebandingin sama bootsmaker negara lain. Nah setelah ngomongin makro, di sini kita masuk ke ranah mikro yang seharusnya tetap jadi win buat negara Indonesia. Berdasarkan data yang berhasil gua dapat, industri sepatu nasional kita ini setidaknya menyerap 795.000 tenaga kerja yang which is itu banyak banget bro. Dan kalau permintaan sepatu ke pabrik Indonesia ini makin besar setiap tahunnya, apa nggak mungkin kalau mereka ini bakalan buka lapangan kerja baru? Dan kalau semuanya berjalan dengan baik, ya harapannya nggak ada lagi tuh berita PHK di pabrik-pabrik sepatu. Mau dari pabrik brand Indonesia ataupun brand internasional. Nah, satu lagi. Ngelihat perang dagang antara Amerika sama Cina dan tarif barang dari Cina ke Amerika yang cukup tinggi juga. Harusnya ini jadi waktunya buat brand nasional kita juga nggak sih? Brand-brand yang R&D-nya serius, yang kalian tahu sendiri lah brand-brand Indonesia apa aja gitu. Itu harusnya bisa dapat potongan kue juga di kondisi
ekonomi yang kayak gini gitu. Walaupun R&D dan produksinya ini masih butuh Cina, harapannya sih ini bakalan jadi kesempatan dong buat brand Indonesia masuk ke pasar luar negeri. Itu jadi negara rekber lah, biar AS sama Cina ini nggak saling curiga. Karena sampai hari ini, hampir semua aspek kehidupan kita juga didukung sama produk-produk impor, yang at least ini masih ngehidupin banyak orang. Entah itu UMKM, industri tekstil, bahkan energi sekalipun. Itu baru mengoptimalkan impor yang benar. Kalau pakai sepatu impor ilegal, apalagi KW, yang barang yang gak jelas dari mana, itu baru pinter. Ini akhiran R, mantep. Hidup Donald Trump!